Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, ini hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Saya ingin ajak Anda semua untuk membahas satu topik yang sudah lebih sebulan sebenarnya jadi hangat. Saya beri judul dengan Gila Kuasa. Berkuasa memang enak dan menjadi dambaan juga. Tetapi kita berpendapat bahwa cara-cara untuk memperoleh kuasa itu sudah diatur sedemikian rupa dan rapi, bisa diterima secara konstitusi seluruh Indonesia, akan tetapi tetap saja ada pihak-pihak yang ingin mencederai proses-proses yang sudah diatur sedemikian bagus itu, mulai dari para pendiri Republik kita ini, Founding Fathers, kemudian terakhir 1998 ada era reformasi, maka terjadi perbaikan-perbaikan atau revisi amandemen terhadap konstitusi kita. Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar dari segala dasar hukum yang berlaku di Indonesia untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, izinkan saya mereverse awalnya itu pada pertengahan Maret 2021, setahun yang lalu. Ini sudah Maret ya, ini 18, berarti kalau 13 Maret ini adalah 1 tahun 5 hari yang lalu. Salah seorang motor dari era reformasi kita itu Bapak Profesor Dr. Amin Rais pernah melontarkan satu bisikan yang beliau tidak disebutnya dari mana, tapi beliau sangat meyakini bahwa itu benar adanya. Ada keinginan menyelenggarakan sidang istimewa MPR untuk mengamandemen lagi Undang-Undang Dasar 45, khususnya terkait dengan periode jabatan presiden. Karena di revisi terakhir, revisi konstitusi kita terakhir, itu sudah dibuat menjadi pasti itu hanya 2 kali 5 tahun. Setelah itu tidak boleh lagi. Kalau Undang-Undang Dasar yang sebelum direvisi, itu memang 2 kali 5 tahun, itu 1 kali 5 tahun dan dapat diangkat kembali, tapi tidak ada batasan. 5, bisa berpuluh tahun, dan itulah yang terjadi di era sebelum reformasi. Nah, akan tetapi saya kutip ini ucapannya Pak Amin Rais. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu, kata beliau waktu itu. Tetapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa
presiden itu bisa dipilih 3 kali. Saudara, ini saya kutip dari liputannya laman liputan 6 Jakarta. Terus apa masalah? 2 hari kemudian, saudara, itu Senin 15 Maret tahun yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikutip mengatakan ini, mengomentari suara yang disampaikan antara lain oleh Pak Amin. Janganlah membuat kegaduhan baru. Berarti mungkin ada kegaduhan sebelumnya. Kita saat ini tengah fokus kepada penanganan pandemi, maksudnya pandemi COVID. Ujar Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden. Beliau juga menegaskan bahwa sama sekali tidak berminat menjadi presiden periode 3 periode pada saat itu. Beliau mengatakan akan tetap mematuhi amanat dari Undang-Undang Dasar dan memang di dalam Sumpah Presiden itu secara eksplisit diucapkan bahwa mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh undang-undang yang berlaku. Itu di Sumpah Presiden. Jadi kalau ada presiden, apakah eranya Jokowi atau nanti setelahnya melanggar konstitusi, maka dia melanggar sumpah sebenarnya. Saudara, setahun kemudian, 2022, ini menyangkut Ketua Umum PAN, Partai Amanat Nasional, yang dulu pendiri utamanya adalah Profesor Amin Rais, tapi belakangan beliau sudah keluar dari sana lalu membentuk partai yang baru. Sekarang PAN itu dipimpin oleh Bapak Zulhas. Itu singkatan populer dari Bapak Zulkifli Hasan. Besannya Pak Amin Rais sebenarnya itu, yang menyatakan dukungannya atas usulan penundaan pemilu 2024. Saudara, konstitusi kita sudah menetapkan selain jabatan presiden hanya 2 kali, maksimum 2 kali 5 tahun, setelahnya tidak ada lagi. Konstitusi kita juga menetapkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu periodenya sekali setiap 5 tahun. Sebelumnya sebenarnya konten yang disampaikan Bang Zul itu sudah duluan disampaikan oleh Pak Muhaimin Iskandar, Caimin, Ketua PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dan salah seorang Wakil Ketua Parlemen kita. Bang Zul menyampaikan dukungan itu bukan tanpa alasan. Terserah publik menilainya alasan ini apakah sangat logis, apakah logis saja, atau kurang logis, atau sama sekali tidak logis. Pak Mahfud mengatakan, oh itu tidak ada dibahas itu di pemerintahan. Jadi 2 Menko ini dinilai publik, ini kok beda-beda nih suaranya. Eneng opo ya? Kalau kawan-kawan dari jauh bilang, ada apa ini sebenarnya? Ini disetting atau memang bagaimana? Satu, Menko Marves yang tidak membidangi politik sebetulnya mengatakan, oh ini ada big data 110 juta. Ada 110 juta orang yang dukung Pak Jokowi. Tetapi Pak Mahfud mengatakan, oh ini kita nggak pernah bahas itu di pemerintahan soal perpanjangan. Jadi saudara, mafhum, kalau istilah pesantren, mafhum pemahaman dari statementnya Pak Mahfud itu bahwa tidak adalah itu perpanjangan itu, kan begitu.
Tapi karena ada dua Menko yang beda, suara dari Nasdem mengatakan ini haruslah bos dari kedua menteri ini yang bicara ya. Siapa bosnya ya Pak Jokowi. Itu permintaannya, saudara. Ada lagi PPP, P3 mengatakan jalankan amanat konstitusi, kemudian tunda pemilu, dukung Jokowi. Oh, PSI justru Partai Solidaritas Indonesia, ini pendukung Jokowi. Disampaikan oleh Sekjen Dea Tunggaesti menolak tunda pemilu, tapi mendukung Jokowi 3 periode. Oke, tergantung kepada para penonton lah, kemana arahnya ini. Saudara, saya ingin meringkas saja bahwa Sekjen MUI Amir Shah Tambunan, Ijtimak Ulama mengatakan bahwa masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, 2 periode. Kemudian pakar politik UI Reza Haryadi mengatakan, itu kalau ada keinginan tunda, dan tunda itu adalah merusak tatanan demokrasi. Kemudian Prof. Ramlan Surbakti, ini anak Sumut, anak Karo, mantan KPU, mantan ketua KPU. Beliau adalah guru besar di Airlangga Surabaya, mengatakan bahwa iya itu batasnya Pak Jokowi, Pak Makruf kan itu ke 20 Oktober 2024. Setelah itu unlegitimate, tidak sah lagi. Dan biarpun tetap menjadi presiden misalnya, dipaksakan jadi presiden, tapi tidak bisa menentangani undang-undang. Kemudian ada pakar tata negara juga dari Medan, Dr. Kusbianto, mengatakan bahwa apakah orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi itu yang mengusulkan tunda pemilu itu, apakah mereka tidak baca konstitusi? Nggak tahu. Kayaknya nggak mungkin lah mereka nggak tahu. Karena menurut dia dari kajian hukum, tunda pemilu itu memang mungkin, tapi kalau negara darurat. Itu artinya ada kekacauan yang luar biasa, kemudian kita dapat musibah seluruh Indonesia, ya nggak bisa lah pemilu memang. Itu kalau tidak ada kejadian luar biasa, jangan pikirkan bahwa tunda pemilu. Saudara, apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan? Bahwa syahwat berkuasalah yang menjadi dasar pemikiran tunda pemilu itu. Mengapa misalnya kita punya elit-elit pejabat negara kenapa mereka berpikir tidak akan pernah mencederai konstitusi? Mengapa mereka ingin mencari cara-cara bagaimana supaya konstitusi itu bisa dihapus-hapus lah gitu. Hapus-hapusan akal-akalan lah gitu ya. Saya berpendapat, saudara, ke depan fakta-fakta yang kita lihat hari ini, saudara, maka untuk bisa memberikan jabatan kepada seseorang, apalagi jabatan tinggi, mungkin perlu dipersyaratkan pemilikan standar pemahaman dan kepatuhan terhadap konstitusi. Mengapa ada pikiran untuk melampaui konstitusi? Padahal konstitusi adalah dasar pengambilan hukum kita. Mengapa ingin dilangkahi? Mengapa ingin dicari-cari cara yang tidak perlu sebenarnya? Terakhir, saudara, saya ingin mereverse ke sikap politik 2 negarawan hebat kita, yaitu almarhum Bung Hatta dan almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono.
Bung Hatta adalah salah seorang proklamator bersama dengan Bung Karno. Sebelum Indonesia merdeka, mereka berjuang saling mengisi. Kalau untuk menggerakkan rakyat, Bung Karno tidak ada duanya. Kalau dia bicara, rakyat pun menyerahkan nyawanya, menyerahkan hartanya, menyerahkan dirinya untuk perjuangan itu oke. Dan konten-konten yang dibutuhkan untuk melengkapi Bung Karno itu adalah Bung Hatta. Bung Hatta, saudara, mereka dipilih menjadi presiden dalam keadaan sedemikian rupa. Tetapi Bung Hatta, dia mengundurkan diri, saudara, pada hari Sabtu 1 Desember 56 setelah dia merasa tidak begitu sejalan dengan Bung Karno. Dia bilang fair change, pilihan untuk memberi kesempatan kepada Bung Karno untuk menjalankan dia punya ide pemerintahan, karena saya tidak setuju, lalu saya kasih kesempatan, go ahead lah, nanti kita lihat hasilnya. Dan hasilnya kita lihat, saudara, tak usah kita nilai, ini bukan forumnya. Lalu kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saudara, ketika Jogja menjadi ibu kota Republik, Sultan Hamengkubuwono lah yang mengongkosi sebagian, kalau tidak seluruh dari biaya pemerintahan pusat di sana. Dan begitu proklamasi diproklamasikan, saudara, Sri Sultan langsung mengirim surat kepada Bung Karno mengatakan bahwa Kesultanan Jogja itu berada di bawah Republik Indonesia, di bawah Presiden Soekarno. Lalu di zaman Pak Harto, beliau menjadi, kan setelah Bung Hatta sudah lama tidak ada wakil presiden, lalu beliau ditawarin dan beliau bersedia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah beliau itu satu periode berakhir pada tahun 78, saudara, dia ditawarin lagi, dia tidak mau. Coba, dia ditawarin, dia tidak mau. Dia memang Raja Jogja, dia tidak mau. Bukan mencari cara supaya dia ditawarin. Tidak, dia ditawarin, tidak mau. Sempat 3 kali dia mengirim surat kepada Pak Harto mengatakan bahwa tidak mau. Dan terakhir pada sidang umum MPR tanggal 12 Maret 1978, secara terbuka di depan MPR dia mengatakan bahwa izinkan dia ingin menafkahkan hidupnya secara lebih luas kalau dia tidak lagi menjadi wakil presiden. Negarawan yang dua ini saya pikir patut menjadi acuan bagi siapapun kita dalam hal ingin merebut jabatan. Saudara, maka syahwat kekuasaan, sebenarnya ini urusan setan ini, syahwat ini. Inilah yang harus kita kendalikan. Nah, marilah kita berpegang teguh dengan konstitusi kita. Dan saya sepakat terhadap sejumlah pihak yang mengatakan bahwa kalau konstitusi kita hendak dilangkahi, maka seluruh rakyat harus membelanya dengan cara-cara konstitusional. Profesor Indrayana, Dr. Indrayana mengatakan bahwa kalau ternyata ini ditunda, betul-betul ditunda, itu melanggar konstitusi, dan pelanggaran konstitusi itu secara hukum memenuhi syarat untuk impeachment, pemakzulan, menurunkan presiden dari jabatannya di tengah jabatannya. Allahu a'lam bishawab, saudara. Allah lebih tahu. Dan selamat sore, terima kasih.